Oke, hari ini saya akan menunjukkan cara untuk instalasi Slims terbaru. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah mendownload XAMPP. Pastikan untuk mendownload versi terbaru yaitu 8.2.12 untuk pengguna Windows. Untuk pengguna Mac bisa disesuaikan. Oke, setelah mendownload XAMPP, yang perlu dilakukan adalah mendownload Slims. Bisa dibuka untuk websitenya slims.web.id. Lalu kita klik yang download now. Di sini ada versi Slim 972. Kita download yang ketiga yaitu Slim 9_boolean 972.zip. Jika jika sudah selesai mendownload, dua file instalasi XAMPP dan juga file Slims ini bisa kita pindah ke folder C. Kita pindah ke folder ini seperti ini. Jika sudah, kita klik installer XAMPP-nya terlebih dahulu. Kita klik yes. Jika ada peringatan seperti ini, di-OK-kan saja. Ini kita klik next. Next. Lalu di bagian sini, kita tambahkan underscore slims. Jadi sekarang nama file kita adalah c:2 XAMPP_slims. Jika sudah, bisa klik next. Kita next. Lalu kita selesaikan untuk proses instalasinya. Jika proses instalasinya sudah selesai dan terbuka XAMPP kontrolnya seperti ini, yang perlu dilakukan pertama adalah mengklik config di bagian Apache. Lalu setelah itu kita pilih yang PHP, php.ini. Dia akan terbuka notepad seperti ini. Ketika sudah terbuka, kita bisa Ctrl F atau edit file. Kita tuliskan gd, lalu kita enter. Nah, di sini akan mengarahkan kita ke bagian titik koma extension sama dengan gd. Titik komanya bisa kita hapus, lalu kita save. Setelah itu bisa kita tutup. Kalau sudah, kita bisa start untuk bagian Apache dan MySQL-nya. Pastikan dia sampai hijau. Kalau sudah hijau, sekarang kita kembali ke sini. Untuk folder Slim 9 boolean ini, kita pindahkan. Kita masuk ke folder XAMPP_slims. Lalu kita masuk ke htdocs. Kita paste di sini, seperti ini. Pastikan dia masuk ke htdocs. Kalau sudah, kita bisa ekstrak zip ini. Bisa menggunakan extract all atau extract here. Ini saya menggunakan extract here. Kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai. Oke, kalau sudah selesai, dia akan membuat folder baru seperti ini. Ini adalah contoh yang benar, yaitu ketika kita membuka foldernya, dia akan langsung masuk ke file yang banyak seperti ini. Sedangkan contoh yang salah, kalau kita buka foldernya, dia akan masuk ke folder lagi seperti ini. Baru kalau kita buka, dia muncul yang banyak. Ini adalah contoh yang salah.
Kalau misalnya punya kalian terlanjur seperti ini bisa kalian cut, lalu kalian paste ke sini. Nanti dia akan menjadi seperti ini. Kalau sudah seperti ini, tahap selanjutnya yang kita lakukan adalah membuka browser kita. Lalu kita bisa ketikkan localhost slice slim9 underscore boolean strip 9.7.2. Kita enter. Nah, jika sudah masuk seperti ini, maka proses instalasi sudah berhasil. Yang perlu kita lakukan berikutnya adalah men-setup Slims-nya. Caranya, kita klik Get Started. Pastikan ini semua terinstall. Hanya yang di asset saja yang tidak terinstall tidak apa-apa karena ini opsional. Pastikan GD, MBString, GetText, PDO ini install tulisannya. Kita klik Next. Lalu kita klik Install Slims. Nah, untuk database name kita samakan ke slim9 underscore boolean strip 9.7.2. Untuk database username kita masukkan root atau root. Password dikosongkan saja. Kita klik test connection. Kalau dia sudah muncul connection oke, kita klik lagi. Nah, di sini fungsinya agar kita tidak memasukkan lagi data baru. Kita bisa klik yang yes, please. Ini username-nya biarkan admin. Passwordnya silahkan buat sendiri. Pastikan password dan retype password ini sama. Bebas silakan buat sendiri. Di sini saya menggunakan 123. Lalu kita klik run di installation. Oke, sebentar. Oke, kalau sudah masuk ke sini, kita klik Go to My Slims. Ini sudah selesai kita setup. Ini adalah halaman untuk pemustaka. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa masuk ke halaman pustakawan? Kita bisa klik yang information ini di sebelah home. Kita klik information, dia akan masuk ke sini. Nah, di bagian linknya ini, kita bisa lihat ada P sama dengan lib info. Kita bisa hapus bagian lib info, lalu kita ganti dengan login. Jadi sekarang di bagian akhir linknya adalah P sama dengan login. Kita enter. Username kita masukkan admin. Passwordnya kita masukkan apa yang telah kita buat tadi. Nah, ini adalah halaman pustakawan. Dengan begini sudah selesai untuk proses instalasi kita.